Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, selamat berjumpa lagi di Market Preview 9 Juli 2020. Kalau yang baru, mungkin ada yang baru mengikuti, ya, bahwasannya Market Preview ini untuk membuat trading plan harian, ya, membuat trading plan harian supaya kita itu tradingnya itu lebih terarah. Ya, tahu arah trennya kemana, tahu posisi apa yang ingin diambil, tahu level entry-nya di harga berapa, tahu stop loss-nya di berapa, take profit-nya di berapa, sehingga manajemen risk dan reward-nya itu bisa kita hitung, sehingga hasil akhir nanti bisa menggunakan manajemen lot yang ideal. Oke. Teh. Ya. Oke, untuk hari ini seperti biasa, kalau market preview itu kita melihat kalender data ekonomi. Ya, hari ini itu hanya yang kita bisa tunggu itu adalah unemployment claim. Ini sama juga jobless claim. Ya, jobless claim masih tinggi juga di ini tingkat pengangguran juga. Ya, orang yang mengklaim dirinya itu menganggur. Ya, minta pekerjaan lah, mencari pekerjaan. Yaitu berada di angka 1.375K. Ya. Ini tinggi tapi lebih rendah dari bulan sebelumnya. Nah, bagaimana nanti respon pasar? Kalau secara teori fundamental, kalau hasil forecast-nya seperti ini atau lebih rendah, maka ini bagus, Pak. Ya, itu bagus. Nah, kalau teorinya kan dolarnya kan menguat. Tapi respon pasar bisa jadi kebalikannya, Pak. Oleh karena itu kita harus mengkombinasikan dengan teknikalnya lagi. Ya. Karena apa? Prinsip dasarnya itulah market discount everything. Jadi apa yang ditampilkan di dalam chart itu adalah harga itu sudah akan mendiskan, harga itu sudah bisa membaca apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, itu. Sehingga kalau saya pribadi untuk trading, apalagi yang tradingnya harian, ya, apalagi yang scalping, fundamental ini tidak terlalu bisa dibilang itu porsinya itu paling hanya ya 10% aja, Pak. Kecuali Bapak tradingnya itu mau long term, ya, time frame daily apa itu boleh. Tapi kalau Bapak tradingnya harian bahkan scalping ya beberapa menit, beberapa jam, fundamental ini tidak terlalu berpengaruh, ya. Itu versi saya, Pak. Kalau Bapak belajar ke versi yang lain yang memang benar-benar dia fanatik dengan fundamental, dia meyakini fundamental itu sangat penting, ya, bahwasanya harga itu bergerak karena fundamental, tradingnya itu berdasarkan fundamental. Jadi itu nanti teorinya bisa beda lagi. Tapi tujuannya tetap sama. Semua teori itu bertujuan untuk bagaimana cara kita menghasilkan profit. Jadi nggak perlu berdebat antara teori A dan B itu nggak perlu berdebat kalau dalam dunia forex ini, karena kita sama-sama di sini mencari profit. Mana yang profit pada saat itu ya itu yang benar. Nah, seperti itu, ya. Oke, terus secara teknikalnya, karena fundamentalnya udah habis, ya. Fundamentalnya ini habis. Secara teknikal kita buka dulu Aussie. Ini kita lihat, ya. Kita lihat pergerakan kemarin. Secara swingnya H4-nya dia harga udah naik, Pak. Kemarin kan harga itu masih di sini, di bawah sini. Ya, jadi kemarin itu banyak harga yang naik, secara swingnya ini harga udah naik. Dan kalau mau swing buy sekarang itu resikonya lebih besar, udah tidak di level area buy lagi. Nah, ya ini kalau secara H4-nya. Nah, kalau Bapak ingin trading secara swing ini momennya udah lewat, ya. Nah, kita bisa pindah time frame ke H1. Nah, kita lihat di sini, Pak. Ya, ini dia rada-rada mau sideways, tetapi tren H4-nya kan masih naik. Nah, tren H1-nya high lebih tinggi dari high sebelumnya.
Artinya di sini kita bisa mencari momen buy di time frame hazard. Ya. Tutup rapat mana? Nah, ini tadi pagi dia sudah menyentuh level area buy, Pak. Tadi itu ya 2 jam yang lalu harga itu sudah menyentuh level area buy. Jadi Bapak mau buy sekarang silakan, mau buy tunggu, mungkin Bapak mau menunggu harga masuk lagi di kotak hijau ini silakan juga. Ya. Ini mungkin saya akan buy sekali. Ini stop loss-nya 50 pip. Saya buy dulu 0,1. Ya, nah di sini nanti di sini area sini saya buy limit lagi, Pak. Jadi kalau harga jadi ini sekitar nggak sampai $100 saya resiko. Ya. Ini saya area buy-nya di sini. Nah, untuk take profit-nya itu saya pakai ini aja. Ya. Jadi ini resikonya 500 pip, take profitnya 220 pip. Hampir 1:1. Nah, ini cara ngantisipasinya seperti ini, Pak. Oke. Oil tetap potensi saya sih masih nge-buy. Ya, kalaupun dia turun saya tahan. Jadi kita oil nggak usah panjang-panjang analisanya. Euro juga kemarin saya buy di sini, tadi malam saya udah clear pas di atas ini, ya. Tadi malam saya udah clear, dapat sekitar 150-an dolar. Dan saat ini trennya masih naik, Pak. Jadi posisinya pun yang kita cari itu adalah posisi buy. Seperti itu. Nah, karena di H4-nya ini momennya udah nggak ada. Kalau momennya kita ketinggalan, kita bisa pindah seperti Aussie USD tadi. Kita bisa pindah ke H1. Ya, di H1-nya kita lihat di sini. Ya. Nah, Bapak nanti bisa tunggu harga koreksi siang. Nanti siang atau sore Bapak tinggal bisa tunggu koreksi sampai ke area sini. Ya, Bapak tarik Fibo dari low kemarin ke high kemarin, Bapak bisa pasang posisi level entry-nya itu di level 38 sampai 61 Fibonacci. Potensinya dia masih bakalan naik. Nah, seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau yang ini area buy-nya, Pak. Ya. Stop loss-nya tetap di bawah sini. Take profit-nya nanti saya update di Signal, ya. Profitnya nanti saya update di Signal. Ini untuk euro. Jadi ini tradingnya harian, maksimal besok clear biasa. Kalau siang ini ataupun sore ini dia masuk ke area sini, area level buy sebelum dia break higher high ini, ya. Biasanya malam ataupun besok bakalan clear. Clearnya itu antara SL dan TP. Nggak lama-lama kalau H1, ya. Lalu gold, wah gold saya banyak profit semalam, Pak. Ya, gold saya banyak profit semalam. Ya, ini trennya naik, belum ada signal sell. Kalau Bapak beranggapan harga gold sudah terlalu tinggi dan ingin coba-coba untuk nge-sell, ya kan banyak tuh coba-coba untuk nge-sell. Saya sarankan jangan lupa stop loss di atas ini, Pak, ataupun kasih spasi. Kalaupun nggak pakai stop loss, ketika harga itu break high kemarin, jangan ragu-ragu untuk cut loss. Banyak nasabah itu nggak berani cut loss, takut rugi, seperti itu. Ya, takut rugi, nggak cut loss, ujung-ujung balance-nya auto cut, bukan cut loss lagi, auto cut. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang beranggapan harga sudah terlalu tinggi, ngambil posisi sell,
Ya, kalau harga sudah terlalu tinggi, nge-sell jangan lupa pakai stop loss. Itu aja saran saya, Pak. Ya. Kalaupun mau apa? Mau nge-buy, saya pun udah nggak berani nge-buy lagi nih, Pak. Ya, kalau kita lihat, saya nggak berani nge-buy lagi nih. Kecuali mau spekulasi silakan. Gelombangnya ini sudah terlalu banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini gelombang ke-8. Ya, jadi gelombangnya sudah terlalu banyak. Mungkin nanti kalau ada power candle bearish, saya mungkin akan berspekulasi untuk sell. Seperti itu. Untuk sekarang saya masih wait and see dulu, Pak. Kalaupun Bapak mau nge-buy, stop loss-nya di bawah sini, di low sini. Ya, itu sangat beresiko sekali. Trennya memang masih up, tapi perlu kita ingat tidak selalu trennya up. Ada nanti masa-masa dia sideways atau reversal. Nah, seperti itu. Oke, Pak, ya. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Silakan di komen. Gimana, Pak? Bisa dipahami? Atau suara saya nggak jelas? Bisa, Pak. Oke, siap. Ya. Kalau Bapak nggak ada responnya, saya pun bingung juga di sini ya. Jadi harap direspon, Pak. Ya. Oke. Lanjut ke GBP USD. Nah, semalam saya mengambil posisi posisi buy signalnya ya. Saya itu yang buy GU itu saya naikkan ke signal. Alasan buy-nya itu sama juga seperti alasan yang lain. Ya. Jadi ini harga ketika buy semalam di sini ya, harga naik. Ini sama juga alasannya. Sebelumnya ini trennya trend down, ketika ini harga membuat hike yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau Bapak ingin menjadi trader mandiri, jangan lupa pahami dulu siklus tren ini, Pak. Kalau sudah paham siklus tren, siklus pergerakan harga, apapun strategi entry yang Bapak gunakan, Bapak sudah enak mengaplikasikannya. Entah itu indikator Bollinger, moving average, ataupun indikator A, B, C, D, E, F, G sampai Z, bahkan yang tidak ada di bawah Z lagi, itu Bapak bisa menggunakannya. Karena memang dasarnya itu semua adalah ini, pemahaman soal trend. Ya. Kalau strategi Bapak pakai Fibonacci, Bapak salah memahami tren, penarikannya salah, hasilnya juga bisa salah. Seperti itu. Oke. Dah, lalu untuk saat ini sama juga, ini trennya masih up. Ya, ini trennya masih up. Jadi kalau Bapak mau nge-buy, ya, tarik Fibo-nya dari sini kemari, tunggu harga koreksi, Pak. Ya, tunggu harga koreksi di sini. Ya. Nah, seperti ini. Harus pandai mengcoding, ya. Karena dengan codingan ini kita bisa tahu higher high, lower high, higher low, lower low.
Ya. Nah, seperti ini ya, potensinya dia bakalan turun dulu, lalu harga naik. Bagaimana kalau ternyata harga nggak turun, malah langsung naik nih. Harga sampai di sini aja, misalnya sini, lalu tiba-tiba harga naik. Ini harga langsung naik, break high misalnya. Ya udah, abaikan Pak, nggak usah entry, kan nggak dipaksakan. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk GBP USD. Euro JPY juga sama, ini codingan kemarin ya, masuk ke area Fibo, harga naik dan sekarang masih naik ya. H4-nya udah ketinggalan, sekarang kita ke H1 coba. Nah, H1 seharusnya pagi tadi kita udah entry semalam subuh. Ya, di sini kita bisa lihat subuh tadi seharusnya kita bisa entry lagi, Pak. Subuh saya aja masih tidur. Jam 4 nih, Pak. Jam 4 jam 3-an. Ya. Nih kita lihat masuk kan. Nah, di sini harusnya entry. Jam 4 pagi kita entry, jam 3 jam 4. Ah, nada, kita masih tidur, Pak. Saya masih tidur. Mungkin Bapak ada yang begadang atau yang sudah bangun. Ya, pas nih entry tadi pagi di sini. Ya, stop loss-nya di sini. Nah, untuk sekarang, untuk hari ini sampai sore nanti Euro JPY kita abaikan dulu. Bapak jangan entry di Euro JPY. Ya, jangan juga nge-sell. Ini trennya masih naik. Banyak trader itu beranggapan udah harga tinggi lalu sell. Alasan sellnya karena menurut trader itu harga udah terlalu tinggi, Pak. Wah, itu yang bikin mati akunnya, Pak. Oke. GBP JPY secara H1-nya ini belum ya. Ini sama juga. Ini belum, abaikan dulu Euro GBP JPY-nya. Trennya sih naik H4 ya. Hang Seng tetap sama, dia masih sideways. Bapak tinggal nunggu aja nih ya, masuk sini untuk buy ya. NZD USD juga abaikan aja nih ya, gelombangnya tidak terlalu oke. Tapi kalau Bapak mau entry ya, saya malas di NZD nih, Pak, kecil banget. Nah, tadi dia udah sampai level masuk area buy ini, Pak. Jadi ini udah ketinggalan juga. Ya. Euro JPY ini, Pak, yang barusan, ini Euro JPY ya. Kita sudah ketinggalan momen buy. Jadi untuk hari ini nih abaikan dulu Euro JPY. Jangan entry di Euro JPY, abaikan aja dulu. Ya. Karena udah ketinggalan. Seharusnya subuh tadi buy-nya. NZD USD juga tinggalkan, 3 jam yang lalu dia menyentuh level buy dan sekarang udah naik, abaikan aja, tinggalin. USD Kanada ternyata harga turun. Ini trennya turun, Pak ya. Nah, kalau H4-nya ini tinggal nunggu koreksi aja nih, mungkin dalam besok atau minggu depan kita bisa entry sell. Nah, di sini. Ini trennya turun, kita cari momen sell. Ya, kalau secara H1 tetap juga sama, kita nunggu harga koreksi. Ya, nunggu koreksi untuk ambil posisi sell, Pak. Ya. USD JPY. Nah, ini kalau yang kemarin masih nahan, yang nggak kena stop loss. Memang kalau sinyal saya itu stop lossnya nggak kena ya. Dan hari ini sudah take profit. Coba kita lihat sinyal saya di angka berapa take profitnya. TP di 10725. Oh, udah kena, Pak. TP-nya di sini. Semalam udah kena dan TP ya. Masih ada yang nahan nggak, Pak?
Atau udah kabur semua? Atau nggak entry? Saya sudah SL, sudah kabur. SL Bapak di mana, Pak? Nggak entry, ya. Plottingnya hanya 1 hari, ya. Seperti memang H1 seperti itu. Entry di sini plottingnya 1 hari setelahnya. Biasanya 80% bakalan clear, ya. Ini salahnya nih, sedikit aja nih. SL saya pun di sini, Pak. Saya tadi pakai Ibu, pakai laptop. Biasanya saya memang kasih space sedikit ke atas, karena takut yang kayak seperti ini kan. Jadi saya kasih space, signalnya kan saya kasih space. Jadi kalau yang mengikuti signal sih harusnya TP, ya, itu. Jangan galau Pak, nunggu 3 jam, 4 jam, ya. Nunggu 3 jam, 4 jam nggak clear galau. Dia gini Pak ya, kalau Bapak ingin itu time frame itu kan ada M1. M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Gini. Ya. Nah, ini ilmu nih, Pak, ya. Bisa diingat. Oke. Bentar. Draw-nya mana? Siapa? Nah, kalau kita menggunakan entry-nya M1, itu nahannya antara 5 menit sampai 15 menit, Pak. Biasanya itu bakalan clear. Jadi kalau strategi saya itu yang menggunakan Fibonacci yang seperti yang saya gunakan sehari-harinya. Kalau saya menggunakan time frame M1 dalam 5 menit sampai 15 menit ke depan, biasanya itu posisinya bakalan clear, entah itu kena stop loss ataupun take profit. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Terus kalau Bapak tradingnya di M5, itu biasanya 15 menit sampai 30 menit ke depan nahannya. Itu biasanya kena SL ataupun TP. Nah, makanya kalau Bapak sudah set up SL dan TP, itu posisinya ditinggalin aja, Pak. Nggak usah dipantau-pantau. Gitu loh. Ini dipantauin terus. Ngapain dipantauin terus? Gitu loh. Ya, kecuali lebih dari 30 menit ini ternyata nggak kena, ya udah Bapak bisa pantau. Nah, kalau Bapak entry-nya di M15, nahannya itu biasa 30 menit sampai 1 jam. 1 jam ke depan. Begitu juga kalau Bapak di M30, nahannya 1 jam sampai 4 jam. H1, ini kan yang sering saya gunakan, kasih signal. Nahannya 4 jam sampai 1 hari setelahnya. Kita entry di sini, kan di sini entry sell kemarin waktu itu, ya. 1 hari setelahnya clear. Beberapa jam setelahnya clear juga. Jadi antara 4 jam sampai ya 1 hari setelahnya. Coba lihat nih, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kena, kalaupun yang pasang SL di sini kena SL. Ya, ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kena TP dalam 1 hari setelahnya. Jadi antara range 4 jam sampai 1 hari setelahnya itu rata-ratanya, Pak. Ya. Nah, kalau Bapak menggunakan time frame H4, kan saya ada juga signalnya swing H4, ya. Makanya saya bilang swing, kenapa? Rata-rata itu nahannya itu 1 hari sampai 1 minggu. Nah, kalau Bapak tradingnya daily, ya 1 minggu sampai 1 bulan.
Kalau Bapak weekly 1 bulan sampai 1 tahun. Ataupun beberapa bulan. Kalau Bapak bulanan ya 1 tahun sampai nanti ini pilpres lagi Pak, baru ganti sinyalnya. Posisinya clear. Nanti pilpres selanjutnya baru clear posisi kita. Nah, tetapi semakin besar time frame-nya, semakin besar juga risk dan reward-nya. Semakin kecil time frame-nya, semakin kecil risk reward-nya. Jadi Bapak yang trading di weekly misalnya, itu reward-nya bisa untuk 1 bulan bahkan beberapa bulan ke depan. Bisa ratusan pip, ribuan pip. Beda yang trading di M1. Di M1 paling ya 5 pip. Ya 50 pip kalau 5 digit. Jadi kalau entry 1 lot 0,1 paling profitnya $5, $10 seperti itu. Ya, beda dengan H1. H1 kan Bapak bisa lihat di signal itu rata-rata berapa pip. Kan seperti itu. Nah, jadi masalah time frame seperti itu, Pak. Ya. Bisa dipahami, Pak ya? Gimana, Pak? Bisa dipahami kira-kira? Oke. Lalu untuk USD JPY ini cari sinyal sell, cuman saya malas lah USD JPY bolak-balik Pak 2 kali. Ya kan? Sinyalnya sell, nanti aja minggu depan tunggu moodnya enak ke USD JPY baru kasih sinyal lagi. Ya. Lalu untuk Dow Jones ini sinyalnya sih nge-buy Pak. Semalam di grup Dow Jones, di grup Hang Seng pun saya udah ngasih sinyal buy secara H1 dan udah TP pagi tadi ya. Nah ini sih dia potensi masih akan naik. Jadi kalau Bapak mau yang nge-buy, stop loss-nya di low sini aja. Karena kan Dow Jones kan besar, TP-nya sedikit lagi aja nih di sini, TP minimal. Nanti. Oke. Nah, udah Pak, selesai. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi kita ulangi hari ini AUD USD. Wah, udah profit ya. AUD USD-nya sudah profit, mudah-mudahan langsung naik tanpa turun dulu. AUD USD nge-buy, Euro USD dia sudah break high. Oleh karena itu Euro USD hari ini kita abaikan dulu, Pak. Ya. Gold tunggu aja. Hari ini masih santai. GU juga mau naik, abaikan juga. Euro JPY udah ketinggalan, GBP JPY abaikan, Hang Seng nunggu, NZD juga udah naik ketinggalan. Paling tinggal USD Kanada aja nih Pak. Ya, nunggu sell hari ini. Jadi hari ini itu kayaknya lebih santai. Sama USD JPY dan Dow Jones. Kira-kira ada pertanyaan Pak? Silakan. Jadi sepertinya hari ini signal sepi ya. Mungkin saya pun nggak entry, tapi nggak tahu nanti malam mungkin nanti pergerakan harganya berbeda. Hang Seng, ini Pak Hang Seng nunggu Pak, masih nunggu harga koreksi masuk area buy sini Pak di 25740 ya. Area situ. 25740 sampai 2509. Ya. 25740 sampai 2509 itu area buy. Stop loss-nya jauh Pak, di bawah sini. Nah. Jadi nunggu harga koreksi turun di 25740 sampai 2509 itu area buy. GBP JPY, Euro USD CHF dan Euro GBP. Oke, GBP JPY ini trennya masih naik Pak. Sama, jadi tetap abaikan dulu. Ya, lebih kurang ini seperti GU lah. Ya. Saya abaikan dulu GBP JPY. USD CHF ini juga pair harga juga sudah turun. Ya, ini trennya down. Kalau Bapak mau entry tinggal nunggu koreksi aja. Mungkinan nggak hari ini. Nanti malam ataupun
ataupun besok. Jadi secara trennya masih turun, Bapak jangan mengambil posisi buy. Kalaupun mengambil posisi buy, jangan lupa stop loss-nya. Jangan pernah nggak pakai stop loss. Ya. Euro GBP, Euro AUD. Ini pairnya jarang saya entry kan, Pak. Saya lihat pun jarang nih pairnya. Tama Euro GBP. Banyakan pair pun ini juga kita, Pak. Ya. Oke, Euro GBP trennya down, Pak, secara time frame H4. Ya, ini trennya sudah down. Jadi yang Bapak cari adalah signal-signal sell. Nah, ini kalau Bapak tarik Euro GBP H4-nya udah signal sell dari semalam. Potensinya itu masih bakalan turun. Jadi masih bisa mengambil posisi sell. Potensi penurunannya itu ada di sini, Pak. 0.8955. Itu targetnya, Pak. 0.8955. Ya, stop loss-nya di atas sini, Pak. Kalau Bapak mau turun time frame ke H1, ini sama juga. Ya. Trennya juga masih turun, jadi Bapak bisa mengambil posisi sell di Euro GBP. Ini kalau resikonya sell sekarang di 700 pip, rewardnya ini sekitar 400 pip. Jadi ya 1/1 lah ya. Profitnya itu 50% dari risk lah ya. Ideal lah kalau menurut saya. Euro AUD dan CHF JPY, Euro AUD. Oke. Euro AUD abaikan dulu. Harganya gini aja udah hampir seminggu nih, berapa dari hari Senin dia situ-situ. Abaikan dulu ya. Ini harganya masih bolak-balik di situ aja. Euro AUD abaikan. CHF JPY. Nah, CHF JPY ini kalau pakai channel, Pak, ini cantik sekali harganya nih, Pak, pergerakannya. Ya. Ini kalau pakai channel cantik sekali pergerakan harganya. Jadi trennya masih naik, masih ada potensi naik itu sampai kemari, Pak. Dia bakalan seperti ini. Lalu naik, biasanya nyentuh sini ya di 11477. Stop loss-nya di bawah garis trendline ataupun di low ini, Pak. Itu stop loss-nya. Jadi masih posisinya buy. Ya. Euro CHF. Euro CHF. Oke. Ini kalau Euro CHF pun saya abaikan, Pak. Trennya sideways. Ya. Trennya sideways. Kalau Bapak mau spekulasi silakan nge-buy, stop loss-nya di low sini. Ya. Tapi kalau saya abaikan Euro CHF. Kalau mau spekulasi buy, stop loss-nya di low-nya, Pak. Oke, Pak ya. Ada lagi? Oke, Pak, sama-sama. Oke, naik terus. AUD, silakan naik. Lumayan pagi-pagi dikasih. Ini udah mendekati TP ya. $12 udah mendekati TP. Kalau profit sekitar 22. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Untuk yang VVI, untuk yang klien VIP ya, langganan signal VIP itu nanti pada hari Sabtu nanti saya akan kirimkan rangkuman entry 1 minggu ini ya, previewnya
Jadi saya akan kasih dalam bentuk PDF kenapa saya entry di situ, kenapa saya SL-nya di situ, ya. Kenapa juga saya TP-nya di situ. Kalaupun ada yang kena stop loss, saya akan review apa penyebab stop loss-nya seperti itu. Ya. Nah, jadi itu aja kelebihannya yang VIP. Sama juga begitu ada signal, Bapak akan ditelepon oleh admin, diingatkan, dan Bapak juga bakalan dihitungkan resikonya berapa. Nah, masalah modal trading ini nanti kita akan bahas dalam webinar, Pak ya. Mudah-mudahan nanti sehat-sehat aja kita semua dalam webinar nanti. Nah, modal trading itu berapa yang ideal? Ya. Kita deposit 2 juta serba salah, kekecilan. Profitnya kekecilan, tapi sekali stop loss hilang 50%. Deposit besar juga salah. Saya pernah Pak deposit besar, tapi habis juga. Jadi nah itu modal trading itu yang mana, yang berapa yang enak. Nanti kita bahas di webinar Pak ya. Nah Bapak bisa ke rayotolan.com layanan premium. Nah, kalau Bapak ingin berlangganan daftar aja, klik daftar ini langsung terhubung ke WhatsApp-nya si admin. Oke? Oke Pak, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di market preview selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Siap, sama-sama Pak. Saya N ya.